Annyeonghaseyo, Robun. Akhirnya ini udah video keempat ya di hari kedua ini. Nah, kalau tadi kita udah belajar kata benda, terus tata bahasa iyeyo sama yeyo, jangan lupa itu. Terus kita juga belajar kata sapaan. Masih ingat gak apa aja? Coba ya, kita review ya. Ada annyeonghaseyo nikah. Halo. Terus kalau selamat tinggal, annyeonghi geseyo. Kalau apa namanya selamat jalan, annyeonghi gaseyo, selamat tidur, annyeonghi jumuseo. Terus kalau welcome, 어서오세요. Dan yang terakhir itu ada 처음 뵙겠습니다 atau senang bertemu Anda atau nice to meet you ya, sama aja. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kata sifat dan kata kerja nih. Ini bahannya cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya Sam nggak ngasih semua di PPT ini, kalian bisa lihat-lihat lagi di modul yang udah dikasih sama Ocean ya. Oke, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke Sam ya. Gitu. Nah, selain belajar kata sifat dan kata pekerjaan, kata kerja, kita juga akan mempelajari tata bahasa untuk yang digunakan di masa kini, gitu. Ya. Udah gitu nanti baru ada quiz di belakang ya. Gitu, oke? Semoga kalian bisa fokus dan jangan lupa buku serta pulpennya ya. Sebentar Sam buka PPT-nya. Nah, oke, Robun. Di sini kita udah ada beberapa hal ya. Sebentar. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya kata kerjanya. Nah, kata kerja ini ada beberapa ya. Kita lihat dulu dari yang pertama. Yang pertama ini ada kata kata. Kata itu artinya pergi ya. Kata itu pergi. Oke. Kata. Terus yang kedua di sini ada apa nih kira-kira? Datang ya. Datang itu oda bacanya. Oda itu datang. Nah, yang terakhir ini ada kata da, ni, da. Ya. D-A-N-I-D-A. Da, ni, da. Kira-kira apa nih dari gambarnya? Nggak ketebak ya kayaknya ya. Mungkin pergi ke sekolah atau mau ngerjain PR gitu ya. Tapi danida itu artinya pergi, pulang, pulang pergi gitu. Secara rutin. Oke, ini namanya danita. Danita. Secara rutin. Sering gitu ya. Tiap hari. Ini biasanya dipakai buat ke rumah atau ke sekolah. Terus ke tempat kerja juga bisa pakai danita. Oke. Nah, selain itu kita mau coba lihat lagi ya berikutnya. Oke. Nah, sekarang ada kata mokta. Mokta itu artinya kelihatannya apa tuh? Makan ya, pasti ya. Mokta, ayo. Mokta itu makan. Mokta. Oke. Nah, berikutnya ada mendengarkan. Mendengarkan itu bahasa Koreanya detah. Oke. Detah.
makan. Ini detah mendengarkan. Detah gitu. Kenapa jadi T ininya ya? Kan padahal itu D ya di bawah. Tapi kalau di bawah dia dibacanya jadi T gitu. Jadi detah, detah ya. Terus yang berikutnya ada membaca atau bahasa Koreanya. Ini ada 4 huruf. Ada I, terus L sama K, terus sebelahnya ta gitu ya. Nah, ini dibacanya bukan ileketah, susah ya. Tapi L-nya kita hapus. Jadi, ikta gitu. Ikta. Artinya membaca. Gitu. Aman yang di sini? Aman ya. Mokta, makan. Deta, mendengar. Ikta, membaca. Lalu yang berikutnya, ada istirahat. Nah, istirahat itu bahasa Koreanya adalah, bisa nggak bacanya nih? Susah kali ya? Enggak dong. Udah belajar Hangul kita kan? Kita lihat dulu huruf depannya. Itu yang pertama S, betul? Nah, itu huruf apa? Wi atau W? Nah, kalau yang ke bawah ada U dan I, berarti dia Wi ya. Jadi Swi, terus belakangnya D dan A. Swita, artinya beristirahat. Gitu. Ini terus yang berikutnya lagi nih ada anak kecil lagi nulis ya. Anak kecil lagi nulis. Nah, menulis itu bahasa Koreanya. Kita lihat dulu S-nya ada 2 ya. Se, terus baru D dan A. Setah, artinya menulis. Gitu. Setah, menulis ya. Nah, setelah menulis, ada lagi yang lagi belajar nih guys. Bahasa Koreanya ada 4 huruf. Pelan-pelan kita lihat dari huruf pertama dulu ada huruf G. Udah gitu O, udah gitu N, NG ya betul. Terus BU, HA dan DA gitu. Jadi gongbu hata artinya belajar. Nah, selain gongbu hada ada lagi sebenarnya. Itu udah. Udah gini. Ini juga artinya belajar. Tapi lebih secara praktikal. Jadi tidak teori, nggak cuma nulis doang, terus baca, ngeliatin gitu, tapi lebih ke prakteknya kayak gimana gitu. Jadi biasanya kalau misalnya nih berenang, suyong, suyong을 배우다, saya belajar berenang gitu. Oke, kalau misalnya suyong을 공부하다 itu kurang masuk ya, karena kita nggak bisa belajar secara teori buat berenang gitu kan. Jadi buat itu pakainya 배우다 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang, aduh kelebihan. Nah, di sini ada 3 kata baru lagi. Yang pertama itu bodah. Bodah. Kelihatannya kayak apa? Melihat ya. Bodah itu melihat. Lalu yang berikutnya ada orang lagi minum. Itu kita bilangnya masida gitu. Masida artinya minum. Minum ya. Kalau makan tadi apa? Mokta ya. Mokta makan. Sedangkan masida itu minum. Nah, setelah itu ada lagi kata malhada. Malhada artinya berbicara. Berbicara gitu.
Nah, selain kata malhada, ada lagi kata iyagi hatah. Iyagi hatah. Artinya mengobrol, bercerita. Iyagi hatah. Iyagi itu obrolan, cerita. Iyagi. Hada itu melakukan. Jadi melakukan obrolan, melakukan cerita. Bercerita dan mengobrol gitu. Oke. Kita lanjut ya. Setelah boda, sekarang ada ilhadah. Ilhadah. Ilhadah itu artinya bekerja. Ilhadah. Bekerja. Gitu. Il itu artinya kerja. Hada melakukan. Jadi melakukan pekerjaan ilhadah. Gitu ya. Berikutnya ada undong hadah. Undong hadah. Itu berolahraga. Nulisnya undong hadah. Gitu. Berolahraga. Seperti ini ya. Lanjut lagi, di sebelahnya ada memasak. Betul? Bahasa Koreanya yo ri ha da. Yori hada itu memasak. Nah, gitu. Oke, kalau dilihat di sini semuanya ada kata hada, 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 yang artinya melakukan ya. Hada itu melakukan. Oh, aman ya. Kita lanjut nih. Nah, kalau tadi kan udah ya yang belakangnya hada-hada, ini juga ada lagi hada-hada semua belakangnya ya. Yang pertama ada orang lagi berenang, itu kita bilangnya su yong ha da. Oke, betul. Su yong ha da. Su yong ha da. Tadi udah aku kasih tahu artinya ya, udah saya kasih tahu artinya berenang. Gitu. Lalu yang berikutnya ada dengan sanhatah atau mendaki gunung. Mungkin di sini ada yang suka mendaki gunung buat camping gitu atau melihat pemandangan ya. Nah, mendaki gunung itu bahasa Koreanya sanhatah. Mendaki. Itu. Lanjut lagi yang berikutnya, ini buat semua orang pasti suka ya liburan ya. Nah, liburan itu dalam bahasa Koreanya yoheng hada. Yoheng hada. Ya, liburan, berwisata. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada kata bo, ne, da. Bo, ne, da. Yang artinya mengirim. Sending, send. Mengirim. Itu boneta. Ya. Nah, setelah boneta, biasanya kalau paket nih udah dikirim, udah nyampe rumah, kita apain? Buka ya. Kita unboxing. Nah, buka itu bahasa Koreanya yoldah. Yoldah. Yang membuka. Jadi kalau misalnya membuka pintu, ada yang masih ingat pintu bahasa Koreanya apa? Moon ya. Jadi di sini moon kita tambahin partikel objeknya. Moon을
terus yolda gitu. Mune yolda artinya membuka pintu. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalau udah dibuka nih, terus mau nutup pintu, kita bilangnya tatah. Tatah. Oke, tatah. Gitu. Jadi karena di bawah sini ada huruf D, terus dia pindah ke sini. Jadi double D alias T dan T gitu. Jadi datah. Datah. Nya menutup. Jadi kalau mune tatah itu artinya menutup pintu gitu. Mune tatah. Menutup pintu. Gitu. Oke. Aman ya. Buka itu yolda, tutup itu tata, mengirim itu boneta. Begitu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada kata tinggal. Tinggal itu bahasa Koreanya salda. Salda. Salda itu tinggal. Tinggal ya. Nah, biasanya kalau misalnya mau bilang nih, saya tinggal di Indonesia. Kita bisa bilang gini. Saya tinggal di Indonesia. 저는 saya ya. Indonesia에서 살아요. gitu. Oke, salda. 저는 Indonesia에서 살다. Eso itu artinya kita stay di Indonesia gitu ya. Eso partikel untuk menandakan tempat gitu. Jadi 저는 Indonesia eso 살다. Ya, yang berikutnya ada dua hal yang saling bertolak belakang ya. Yang pertama tertawa itu utta. Jadi kalau dilihat di sini ada huruf U, terus S yang kalau di bawah dia jadinya T, terus sama tah. Utta artinya tertawa. Gitu ya. Kalau uldah itu menangis. Uldah itu menangis. Hurufnya U, L, dan DA. Menangis. Gitu. Ulda ya. Jadi ingetin kalau pakai S dia tertawa, kalau pakai L dia menangis gitu ya. Aman? Kita lanjut. Nah, di sini ada tentang perkontakan gitu ya, perteleponan, hubungan gitu. Kita lihat dari yang pertama, itu coba apa bacanya, agak susah. Coba baca satu-satu ya. Oke, yang pertama itu tulisannya ada huruf J, EO, N, H, WA, HA, dan DA. Betul. Jonwahata itu artinya menelpon. Menelpon ya. Menelpon Jonahata. Terus yang berikutnya ada menghubungi. Menghubungi itu bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, Instagram, telepon, bisa SMS, bisa lewat mana aja, email juga bisa ya. Itu yolak hata. Nah, cara nulisnya itu YEON LAK HADA. Tapi ada beberapa peraturan ya. Jadi kalau dilihat di sini ada N yang ketemu sama R.
Nah, N ketemu sama R itu dia berubah jadi L dan L cara bacanya, ya. N dan R bertemu itu menjadi L. Itu cara bacanya aja ya. Jadi bukan yonlak kata, tapi yolak kata. Yolak kata. Gitu. Artinya menghubungi. Nah, aman ya. Setelah menghubungi, itu kita ada menerima telepon atau sedang bertelepon. Itu kita bilangnya tonghua hata. Proses meneleponnya ya. Tonghua hata. Ada TH, ONG, HWA, HA, dan DA. Tonghua hata. Tonghua hata. Ya. Jadi kalau menelpon, contoh kata, menghubungi, yolak kata, dan terakhir menelpon atau sedang proses bertelepon, itu tonghua hata. Ya. Ini kalian bisa interchangeable antara jonwa hada dan tonghua hada. Kalau mau pakai jonwa hada boleh, mau pakai tonghua hada juga boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tentang memakai ya, lebih tepatnya memakai baju, melepas baju gitu ya. Yang pertama dulu kita lihat ada yang memakai baju, itu bahasa Koreanya ipta, betul. Ipta itu memakai ya, memakai baju. Kalau mau pakai bajunya itu ada ot bahasa Koreanya. Ot itu baju. Jadi memakai baju biasanya kita bilang oser ipta. Oser ipta. Nah, seperti itu. Oke. Yang berikutnya ada melepas baju. Melepas baju itu botah. Botah. Jadi ada S di bawah, tapi bacanya jadi T ya. Botah. Artinya melepas. Itu. Kalau mau bilang melepas baju, bisa juga pakai osel ya. Osel, botah. Melepas baju. Gitu. Aman? Kalau gitu kita lanjut sekarang ada memakai, menggunakan, itu bilangnya sayong hada. Ya, sayong hada. Sayong hada. Ini memakai, menggunakan. Contohnya kayak yang di gambar, ini memakai HP, ya handphone. Kita bilangnya smartphone. 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 Memakai smartphone, kita bilangnya smartphone sayong hada. Gitu. Smartphone sayong hada. Boleh ditulis dulu ya. Agak lumayan banyak kosakata barunya. Panjang-panjang juga. Jadi aku kasih waktu. Yang mau screenshot, yang mau tulis boleh tulis dulu ya. Oke. By the way, kalau kalian sendiri biasanya seringnya memakai kata kerja apa nih guys? Dari yang udah kita pelajarin tadi, kata kerja apa yang paling sering kalian pakai? Kalau Sam, itu gongbu hatah alias belajar. Kenapa? Karena untuk menjadi guru bahasa Korea itu harus sering belajar bahasanya ya, tentu aja. Biar lebih mengerti dan bisa menyebarkan ilmunya ke murid-murid seperti kalian gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih?
Mungkin makan, atau misalnya pergi, atau rutin pulang pergi ke sekolah, bekerja, kayak gitu-gitu. Coba kasih tahu ya. Nah, ini udah ditulis. Sekarang kita lihat lagi, next slide. Di sini kita bakal coba lihat kata sifat ya, beberapa kata sifat. Nggak akan mungkin semuanya masuk ke sini karena kita cuma punya 45 menit ya. Sama kata kerja juga tadi masih banyak banget. Kalian bisa baca satu persatu biar lebih lancar lagi hanggalnya ya. Nah, di sini ada kata sifat yang pertama, ada 4, yaitu dekat, jauh, dan cuaca cerah, cuaca jelek ya. Yang pertama ada jarak dekat, itu kita bilangnya kakaptah. Kakaptah ya. Kakaptah. Nah, walaupun ini G hurufnya, tapi kita bacanya tuh agak ada K-nya gitu. Jadi kayak kakaptah gitu. Kakaptah. Artinya dekat. Terus yang berikutnya di sini ada jauh. Jauh itu bahasa Koreanya moldah. Moldah. Bukan meol ya, tapi moldah. Artinya jauh. Itu. Setelahnya baru ada cuaca nih. Cuaca cerah itu kita bilangnya maktah. Jadi huruf R-nya kita ilangin. Cara bacanya ya. Maktah. Cerah. Nah, biasanya selain makta itu ada di depannya kata nalshi. Gitu. Jadi nalshiga makta. Nalshiga makta. Nalshi itu artinya cuaca gitu. Nalshi itu cuaca. Terus kata ga di situ untuk menunjukkan partikel kata sifatnya gitu ya. Jadi nalshiga makta, cuacanya cerah. Kalau yang sebelahnya ini cuacanya jelek, kita bisa bilang napetah. Napetah gitu. Napetah ini sebenarnya bisa artinya buruk, bisa juga jelek atau nakal gitu ya. Tapi kalau untuk cuaca berarti cuacanya jelek, cuacanya buruk gitu. Tinggal ditambahin nalshiga napetah gitu juga bisa. Nalshiga napetah. Irokeyo. Cuacanya buruk gitu. Oke, kita lanjut ya. Coba kita baca ulang dulu. Yang pertama, kakaptah, terus moldah, lalu maktah, dan terakhir napetah. Gitu. Kita next slide. Nah, di sini ada 4 kata lain lagi. Yang pertama ada kabyoptah. Kabyoptah. Jadi cara nulisnya ada KA, BYOP, kabyop, dan ta. Artinya ringan. Ringan itu kabyopta. Yang selanjutnya di sini ada kebalikan dari ringan, berat ya. Bahasa Koreanya mugopta. Mugopta artinya berat. Gitu. Nah, di sini ada lagi malas dan rajin. Malas itu banyak banget tuh ya huruf ininya. Bacanya geretah. Sorry, ini bukan G tapi G ya. Bukan G tapi G. Gini harusnya. Nah, gitu. G, E, R, tah. Gitu. Ini artinya malas. Siapa yang suka malas, suka mager, suka apalagi cuacanya hujan gini, pengennya tiduran aja gitu. Nah,
Yang males-males itu namanya geruda ya. Gerun saram gitu. Nah, yang berikutnya ada rajin. Rajin ini juga susah ya tulisannya, ada 5 hurufnya. Kita pelan-pelan bacanya. Ada BU, G, R, O, N, H, tah. Bujiron, hatah. Bujiron hata itu rajin artinya ya. Nah, jadi kita harus jadi orang yang rajin. Urinen bujiron hanen sarami del koeo. Bisa menjadi orang yang rajin ya. Kalau harus bujiron hage deossoyo. Bujiron hage deossoyo. Gitu ya. Lanjut lagi. Di sini ada kelihatan ya dari gambar ya. Panas, dingin, terus sehat, dan sakit gitu ya. Kita lihat dulu nih, panas itu bahasa Koreanya dopta. Dopta gitu. Nah, ini kan ada B, terus sebelahnya D ya. Kita bacanya pakai T. Dopta. Artinya panas. Gitu. Terus yang sebelahnya lagi di sini ada dingin ya. Dingin itu bahasa Koreanya cupta. Cup dingin. Oke. Nah, itu dia dopta sama cupta ya. Terus sekarang sakit sama sehat. Yang pertama sehat dulu. Sehat itu kita bisa bilang gongang hata. Gongang hata artinya sehat. Gitu ya. Terus kalau sakit biasanya suka ini ya dengarnya maumi apa, maumi apa tah, maumi apo gitu. Jadi bahasa Koreanya sakit itu apa tah, apa tah. Nanti tinggal ditambahin tata bahasa lain gitu di belakang apa tanya gitu ya. Apa tah itu sakit. Oke, jadi dopta panas, cupta dingin, gonggang hada sehat, aputa sakit gitu ya. Lanjut lagi. Di sini ada 2 kata untuk kata senang atau bahagia. Yang pertama itu ada gipeta. Gipeta. Gipeta itu senang, riang, ceria, gipeta. Terus yang satu lagi hengbok kata. Hengbok kata. Hengbok kata artinya senang. Sama ya, jadi peta sama hengbok kata mirip-mirip, bisa saling bergantian gitu. Terus yang berikutnya di sini ada sedih nih. Sedih itu bahasa Koreanya sepetah. Sepetah gitu. Sepetah artinya sedih. Sedih. Nah, kalau udah sepetah biasanya kita ulta nangis ya. Tapi kalau kita lagi hengbok hata, berarti kita biasanya utta tertawa gitu. Oke, yang terakhir di sini ada musoptah atau takut. Pasti kalian sering dengar juga lah. 무서워요. Oh, 무섭니다. 무섭습니다. Gitu. 무서웠습니다. 무섭다. Itu takut. Takut itu musoptah. Gitu. Oke. Ini berarti kata sifat tentang perasaan ya. 기쁘다, 행복하다, 슬프다, 무섭다. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini ada gilda yang pertama. Gilda itu artinya panjang. Gilda itu panjang.
Da itu panjang. Terus yang sebelahnya, nah ini susah ya bacanya ya. Kita potong-potong dulu ya. Yang pertama ada J-nya 2, berarti C. Terus A, terus R sama B, R-nya nggak usah dibaca. Jadi capta. Capta artinya pendek. Gitu. Capta itu pendek ya. Gilda panjang, capta pendek. Berikutnya ada bersih dan kotor. Siapa nih yang kamarnya bersih? Bersih itu bahasa Koreanya 깨끗하다. 깨끗하다. Tapi kalau dibacanya mau lebih alami, kita bacanya 깨끗하다. 깨끗하다. Bersih. Oh. Terus yang berikutnya di sini ada kotor ya. Banyak sampah gitu. Nah, yang kamarnya masih kotor-kotor, coba dibersihin ya. Nah, karena kalau kotor itu bahasa Koreanya adalah doropta. Doropta itu kotor. Kan nggak mau ya dibilang kotor ya. Jadi bersih-bersih nih habis kelas ya. Berikutnya lagi. Sekarang kita mau belajar tentang tata bahasa kata kerja dan kata sifat. Jadi di sini ada kata kerja, kata sifat ditambahin ayo, oyo, dan heo. Bedanya apa? Tata bahasa ini dipakainya di belakang kata kerja atau kata sifat ya, bukan kata benda. Kata sifat untuk menyatakan kegiatan atau kata sifat yang ingin diungkapkan gitu ya. Jadi misalnya saya bekerja, apa bahasa Koreanya gitu. Nah, ini harus pakai tata bahasanya. Kalau enggak, nanti dikiranya nggak sopan gitu, guys. Ini buat yang masa kini ya. Kalau yang masa lampau atau masa depan itu beda lagi tata bahasanya. Kita lihat dulu satu-satu. Dari yang pertama, ini kalau ditambahin ayo, berarti dia huruf vokalnya itu harus ada akhirannya A atau O ya. A atau O yang ke atas. Contohnya yang pertama di sini ada kata. Kata itu pergi. Nah, di sini da-nya kita hapus. Kita ilangin. Jadi sisa K terus ditambahin ayo karena ada sama-sama A ya di sini. Jadinya kayo gitu. Kayo. Yang kedua di sini ada kata oda atau datang ya. Ditambahin ayo karena ada O di sini. Kita coret juga da-nya. Terus tinggal O ditambahin ayo. O sama A itu bisa jadi huruf gabungan ya. Wa. Jadi kita tulis wayo gitu. Wayo itu datang. Yang ketiga ada boda atau melihat. Ini juga sama, da-nya kita hapus. Terus kita lihat nih, huruf vokalnya ada huruf O ya. Jadi kita tambahin ayo, terus O sama A bisa gabung jadi wa. Jadi dibacanya buayo gitu. Aman ya. Kita lihat lagi sekarang yang belakangnya oyo. Kalau ditambahin oyo itu karena apa sih? Nah, jadi kalau oyo itu kalau huruf vokalnya di belakang tidak berakhiran A atau O yang ke atas. Contohnya, di sini ada ikta. Ikta itu huruf vokal terakhirnya I ya, di sini. Ada I, jadi nggak ada A dan O-nya di paling belakang. Nah, di sini da-nya kita hapus, terus sisa ik dan oyo. Jadi ilgoyo gitu. Jadi yang di sini bacanya masih ik, tambahin oyo. Nah, di sini huruf G-nya ya, itu harus pindah ke oyo. Jadi G ini pindah ke sini. Makanya bacanya ilgoyo. Ilgoyo. Gitu. Nah, yang kedua, ini ada makan ya. Makan itu tadi mokta. Mokta ini huruf belakangnya O yang ke kiri, bukan O yang ke atas. Jadi, dia harus pakai oyo belakangnya. Dan kita coret, sisa mok dan oyo
Disatuin jadi mogoyo gitu. Yang ketiga ada seta. Nah, untuk seta yang akhirannya ini ada peraturan khusus juga ya, Robun. Jadi, kalau ada se di sini, dia udah jelas pakainya oyo ya, karena nggak ada huruf vokal A dan O. Tapi, e-nya ini kita ilangin. Dan da-nya juga kita ilangin. Sisa S, ya. S-nya 2, ditambah oyo. Jadinya soyo. Gitu. Ini agak pusing ya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, nap, betah, ditambah apa coba? Nah, di sini kita hapus dulu e-nya dan da, sisa a ya di sini ya. Berarti pakainya ayo. Jadi ditambahin ayo, apa, yo, gitu. Oke. Yang terakhir, di sini kalau yang akhirannya ada kata hada. Kalau ada kata hada, itu kita tinggal ganti kata hadanya jadi heo. Contohnya, yang ke satu ini ada ilhada atau bekerja ya. Ilhada, ada kata hada. Hadanya kita coret, kita ganti jadi heo. Jadi ilheo gitu. Yang kedua, ini ada undong hada. Undong hada ada hadanya. Kita coret, terus undong sama heo. Jadi undong heo gitu. Dan yang ketiga di sini ada dengsan hada, ada hadanya lagi ya. Hadanya kita coret, terus tinggal dengsan dan heo. Jadi dengsan heo gitu. Yang heo ini gampang ya. Pokoknya ada kata hada, kita coret hadanya ganti heo. Gitu. Lanjut. Sekarang kita mau kuis ya. Di sini ada 5 soal atau 4 gitu. Nah, di sini ada kata chonen atau saya dan kata belakangnya itu Sam udah kasih bahasa Indonesianya nih, mendaki misalnya. Di pilihannya ada A, B, dan C. Kalian screenshot atau kalian pause dulu boleh videonya. Kalian pilih nih, undong heo, dengsan heo, atau il heo ya. Chonen, mendaki. Soal yang berikutnya, ini chonen, makan. Chonen, makan. Makan itu bahasa Koreanya apa ya? Mogoyo, masyoyo, atau ilgoyo. Pilih salah satu ya. Mogoyo, masyoyo, atau ilgoyo. Boleh di screenshot, boleh di pause ya. Lanjut. Nah, yang ini beristirahat. Chonen, beristirahat. Bahasa Koreanya iboyo, kayo, atau shioyo. Nah, pilih ya. Dikotret dulu juga boleh. Lanjut. Sekarang chonen, memasak. Chonen, memasak ya. Memasak pilihannya ada iboyo, yoriheo, dan shioyo. Pilihannya yang benar yang mana? Oke. Dan satu lagi di sini ada berolahraga. Chonen berolahraga. Pilihannya ada undong heo, yori heo, dan bayo. Ya, pilih ya. Oke, untuk pelajaran kata kerja dan kata sifat, kita sampai di sini aja dulu. Kalian boleh dilihat-lihat lagi, hafalin ya, biar semakin pinter bahasa Koreanya. Oke, kita ketemu di video yang kelima. Annyeonghaseyo.